Ahok bisa tertawa ketika mendengar berita ini. Ya jelas lah, ngapain juga di stop kalau sekarang ini diteken lagi kebijakan Ahok tersebut. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ahok kemungkinan bisa tertawa ini melihat kebijakan Anies ini yang seperti meniru Ahok. Padahal diketahui pada tahun 2019 lalu Anies Baswedan menstop kebijakan Ahok, yaitu kebijakan PBB gratis bagi warga Jakarta. Tetapi sekarang ini di akhir masa jabatan Anies Baswedan, yaitu ada berita Anies kritiskan PBB untuk NJOP kurang dari 2 miliar. Nah, ini dari Anging Mamiri 26. Dulu kebijakan Ahok dihapus buat menutupi kehebatannya. Menjelang lengser kebijakan Ahok ditiru, seolah-olah dia yang pertama lakukan. Ketahuan banget loh nyari simpati menjelang 2024. Lebih licik dari Fir'aun katanya. Padahal dalam berita ini, yaitu sebelumnya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merevisi pembebasan pajak bumi dan bangunan yang nilai NJOP-nya di bawah 1 miliar. Kebijakan tersebut tertuang peraturan Gubernur nomor 38 tahun 2019, di mana salah satu poin yang baru ialah pembebasan pajak berlaku sampai 31 Desember 2019. Jadi, tertanggal 31 Desember 2019, pembebasan pajak tersebut di stop, merunut ke belakang. Dan ternyata kebijakan pembebasan PBB untuk NJOP ini dikeluarkan di era Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kebijakan Ahok ini tertuang dalam Pergub 259 tahun 2015 yang lalu. Nah, jadi kemungkinan Ahok bisa tertawa ketika mendengar berita ini. Ya jelas lah, ngapain juga di stop kalau sekarang ini diteken lagi kebijakan Ahok tersebut. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira banyak yang setuju dengan Ahok atau Anies Baswedan? Itu kan program Ahok. Ahok jelaskan alasan rumah di bawah 2 miliar akan gratis PBB. Ini pada tahun 2017 yang lalu. Lah, nggak dihapus. Rumah mertua saya nggak pernah bayar PBB. Selalu ada angka 0 rupiah dari tahun ke tahun di bukti cetakan PBB. Ngakak, tahun politik, tahun nggak tahu malu. Dasar munafik. Setahu saya tidak stop, yang baik dipertahankan bahkan ditingkatkan, yang buruk dibuang. Tangkas dan cekatan berceloteh, merangkai kata-kata tapi semuanya bohong. Tetapi di situ ada warga yang membayar PBB-nya cuma 0 rupiah. Ya tapi nggak tahu itu benar apa enggak ya. Yang jelas sekarang ini ada berita yaitu Anies Baswedan akan membebaskan PBB untuk NJOP yang kurang dari 2 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggratiskan pajak bumi dan bangunan PBB untuk rumah yang memiliki nilai jual objek pajak NJOP kurang dari 2 miliar. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022. Intensi tersebut merupakan upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Di era pandemi, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit sebagai upaya menanggulangi penyebaran wabah pandemi ini dan pemulihan ekonomi, termasuk di DKI Jakarta, kata Anies seperti dilansir di situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Minggu 12 Juni 2022. Untuk rumah dengan NJOP lebih dari 2 miliar, Anies memberi diskon PBB 10% bagi rumah tinggal dan 15% selain rumah tinggal. Selain itu, ia memberi faktor pengurangan pajak 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan. Anies pun memberi keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi. Dia juga memberi keringanan angsuran pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi untuk wajib pajak dengan ketetapan PBB di atas 100 juta. Diketahui sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk nilai jual objek pajak NJOP di bawah 1 miliar. Kebijakan tersebut tertuang Peraturan Gubernur Pergub Nomor 38 Tahun 2019.
di mana salah satu poin yang baru ialah pembebasan pajak berlaku sampai 31 Desember 2019. Merunut ke belakang, kebijakan pembebasan PBB untuk NJOP ini dikeluarkan di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kebijakan Ahok ini tertuang dalam Pergub 259 tahun 2015. Dalam aturan yang diteken Ahok pada 31 Desember 2015 tersebut, salah satu pertimbangan regulasi ini keluar ialah dalam rangka meringankan beban hidup wajib pajak orang pribadi akibat perlambatan ekonomi. Pada aturan itu disebut, pembebasan pajak meliputi rumah milik orang pribadi dengan batasan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2 sampai dengan 1 miliar. Rusunami yang dimiliki orang pribadi untuk tempat tinggal dan rusunawa yang dimiliki dan disewakan oleh pemerintah yang telah dilakukan pemecahan unit-unit satu rumah susun dengan NJOP sampai 1 miliar. Pembebasan yang diberikan sebesar 100% dari PBB P2 yang seharusnya terutang. Sementara dalam catatan Detik Finance, Ahok mengaku tak khawatir kebijakannya itu akan berpengaruh pada penurunan pendapatan asli daerah. Dia bilang akan mengandalkan penerimaan lain, yakni melalui pajak dari sektor hiburan. Nanti akan kita kejar ke pajak hotel, restoran, dan hiburan karena banyak yang bohong. Kita juga kerjasama dengan UMKM. Itu menggunakan PP nomor 46 tahun 2013, katanya di Balai Kota Jakarta Pusat 9 September 2015 yang lalu. Upaya Ahok untuk membebaskan pajak tidak terhenti di situ. Ahok pernah berniat membebaskan PBB untuk pemilik rumah dengan ukuran 100 meter persegi. Caranya dengan melakukan revisi pada Pergub 259 tahun 2015. Sebab dalam aturan itu masih ditemui sejumlah masalah. Pemprov DKI kala itu menemukan rumah berada di kampung meski ukurannya kecil namun nilai jualnya 1 miliar lantaran harga tanah di Jakarta sudah terlalu mahal. Padahal lanjutnya, penghapusan PBB ditujukan untuk membantu masyarakat. Hanya saja ketika aturan penghapusan PBB untuk pemilik rumah dengan ukuran 100 meter diberlakukan, artinya pemasukan Pemprov akan berkurang. Kita akan hitung sekarang. Makanya mulai tahun 2017 PAD pasti akan berkurang. Iya dong, kalau PBB kamu potong ya akan berkurang. Maka dalam 2017 saya mulai meminta cara penyusunan anggaran versi baru lagi, ungkap Ahok di kantornya pada 26 Mei 2016. Ahok kemudian juga berencana untuk membebaskan PBB dengan NJOP di bawah 2 miliar. Pergub itu rencananya keluar pada Mei 2017. Saya kira bulan ini keluar, katanya di Balai Kota Jakarta Pusat pada Kamis 4 Mei 2017 yang lalu. Pergub itu rencananya akan berlaku untuk rumah tinggal, bukan untuk tempat usaha. Tak hanya itu, Ahok kala itu juga akan memberikan diskon PBB hingga 75% untuk veteran TNI dan juga Polri. Kebijakan keringanan pajak yang dikeluarkan Ahok itu akan berhenti sebab Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja mengeluarkan Pergub nomor 38 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Pergub nomor 259 tahun 2015. Ada sejumlah poin yang ditambahkan dalam aturan baru ini. Salah satunya pasal 4A yang intinya mengatakan pembebasan pajak itu berlaku sampai 31 Desember 2019. Pembebasan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, bunyi pasal 4A. Pergub 38 tahun 2019 tersebut berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut terhitung sejak 1 Januari 2019. Pergub ini ditetapkan pada tanggal 9 April 2019, ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kemudian diundangkan 15 April 2019 dan diteken Sekretaris Daerah DKI Jakarta Syaifullah pada waktu itu.